Selamat sore dan Kajari Banyumas, Bapak Bambang Sunoto SHMH. Selamat sore Ibu. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada sore hari ini saya berada di ruangan Kajari Kejaksaan Negeri Banyumas, Bapak Bambang Sunoto. Kita akan berbincang-bincang sejenak dengan beliau. Izin Bapak, apakah kejaksaan boleh melakukan penangkapan? Boleh. Kejaksaan boleh melakukan penangkapan dalam kapasitas sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi atau pelanggaran HAM berat. Dalam penangkapan harus mendasarkan pada UHAP, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam pasal 93 sampai dengan 98. Tindakan penangkapan adalah merupakan upaya paksa yang dilakukan guna kepentingan penyidikan, dan penyidik diwajibkan sudah mengantongi 2 alat bukti. Izin dan wewenang apa saja yang bisa dikerjakan oleh Kejari yang diatur oleh undang-undang? Baik, wewenang yang bisa dikerjakan oleh Kejaksaan Negeri yang diatur oleh undang-undang, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan memiliki beberapa bidang, yaitu bidang pidana sebagaimana pasal 30, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, melengkapi berkas perkara, serta di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu pasal 30 dan 30A, bertindak sebagai jasa pengacara negara yang dapat mewakili pemerintah atau negara di dalam maupun di luar pengadilan, melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah, BUMN atau BUMD maupun masyarakat. Sedangkan bidang intelijen dalam hal ketertiban dan ketentraman umum sebagaimana diatur dalam pasal 30C, yaitu melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kemudian pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, serta penyelenggaraan kegiatan statistik kriminal. Dalam hal penegakan hukum, pasal 30B menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pengamanan pembangunan strategis di daerah. Selain itu, kejaksaan juga ada bidang pemulihan aset, yaitu pasal 30A, yang mana melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana seperti uang atau barang sitaan korupsi, serta aset lainnya kepada negara atau yang berhak. Demikian. Izin Bapak, kasus apa saja yang bisa dilaporkan ke kejaksaan biar masyarakat luas tahu dan? Yes. Baik Bu, kasus yang bisa dilaporkan ke kejaksaan, yaitu kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus
kasus khusus yang merugikan keuangan negara atau perekonomian, meliputi tindak pidana korupsi atau tipikor, suap, penyalahgunaan wewenang jabatan, penggelapan dana negara, dan proyek fiktif, serta kejahatan lain yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU, pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan terutama korupsi, kemudian pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan undang-undang. Demikian. Izin dan setahu saya tingkatan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari 3, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dari 3 lembaga ini bisa Bapak jelaskan apa saja kedudukan, kekuasaan, dan wilayahnya? Baik Bu, tingkatan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dari ketiga lembaga tersebut, kedudukannya ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kejaksaan Agung kedudukan berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau di Jakarta. Kekuasaan atau wewenangnya merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di seluruh Indonesia, dipimpin oleh Bapak Jaksa Agung yang sekarang ini Bapak Burhanuddin. Kemudian Kejaksaan Tinggi kedudukannya berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Kekuasaan atau wewenangnya memimpin, mengendalikan, dan mengordinasikan pelaksanaan tugas kejaksaan serta melakukan pengawasan terhadap kejaksaan negeri di daerah hukumnya, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Kemudian Kejaksaan Negeri yaitu berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten, atau Kota. Kekuasaan atau wewenangnya yaitu menjadi pelaksana langsung atau ujung tombak penegakan hukum dan penuntutan di daerah, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Wilayah hukum meliputi wilayah daerah, kabupaten, atau kota yang bersangkutan. Izin Bapak, di triwulan terakhir ada berapa kasus yang ditangani Kejari saat ini? Baik Bu, Kejaksaan Negeri Banyumas pada saat ini menangani 2 perkara tindak pidana korupsi, yaitu perkara penyalahgunaan dana penjualan pupuk subsidi pada PT Jateng Agro Berdikari, dan yang kedua penyimpangan penggunaan dana perguliran simpan pinjam perempuan tahun 2023 sampai tahun 2024 pada Bumdesma Kebasen Bangkit LKD Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, dan saat ini masih tahap perhitungan kerugian keuangan negara. Izin Bapak, moto atau visi misi apa saja yang diterapkan di Kejari Banyumas kepada seluruh pegawai di bawah kepemimpinan Bapak? Ya, moto kami yaitu saya mendorong seluruh pegawai selalu memedomani Trikrama Adiaksa. Visi kami menjadi lembaga penegak hukum yang profesional dan akuntabel. Misi kami upayakan penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terima kasih.